Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Bonacina dengan NIM 23040450010 dari kelas A Program Studi Bimbingan dan Konseling. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Arnida SPD MSI dan Ibu Nurwahyuningsi SPD MPD. Jadi di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, materi yang akan saya paparkan kali ini yaitu tentang media dan sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi media belajar. Nah, media belajar adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Media ini bisa berbentuk berbagai format, seperti visual, gambar, grafik video, audio rekaman suara, podcast, audio visual, film, animasi, atau berbasis teknologi digital aplikasi komputer, atau platform pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu tujuan media belajar. Nah, yang pertama yaitu memfasilitasi proses pembelajaran. Media belajar dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan berbagai macam informasi, seperti konten dan aktivitas yang mendukung pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Media belajar seringkali dirancang dengan elemen interaktif, visual, dan audiovisual yang menarik, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi pembelajar dalam mempelajari materi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media belajar. Yang pertama yaitu media cetak. Nah, termasuk buku, teks, jurnal, majalah, brosur, dan materi cetak lainnya. Media cetak memiliki keunggulan dalam portabilitas dan kemudahan akses serta kemampuan untuk menyajikan informasi secara mendalam. Yang kedua yaitu media audio, seperti rekaman suara, podcast, atau berbagai audio lainnya. Media audio memungkinkan pembelajaran yang bersifat auditif yang cocok untuk orang-orang yang belajar lebih baik melalui pendengaran. Selanjutnya media visual. Nah, ini meliputi gambar, grafik, diagram, dan presentasi visual. Karena media visual membantu dalam menyajikan informasi secara visual, memudahkan pemahaman dan referensi informasi bagi beberapa orang. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Nah, termasuk video pembelajaran, film pendidikan, animasi, dan simulasi. Selanjutnya media interaktif seperti permainan komputer, simulasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Selanjutnya lagi media digital. Nah, ini meliputi situs web pendidikan, platform pembelajaran online, dan sumber daya digital lainnya. Selanjutnya media sosial. Nah, seperti forum online, grup diskusi, dan jaringan sosial. Selanjutnya lagi yaitu media realitas virtual. Ini merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan atau objek virtual dalam lingkungan nyata. Selanjutnya media mobile. Nah, seperti aplikasi, konten yang dioptimalkan untuk perangkat seluler. Selanjutnya yang terakhir yaitu media tradisional, termasuk ceramah, papan tulis, dan model fisik. Meskipun sederhana, media tradisional ini masih digunakan karena keefektifannya dalam menyampaikan informasi secara langsung dan langsung. Selanjutnya yaitu definisi sumber belajar dan pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, ini bisa mencakup buku, teks, artikel ilmiah, video, perangkat lunak pendidikan, lingkungan fisik seperti laboratorium atau perpustakaan, serta manusia seperti guru, mentor, dan narasumber ahli. Tujuan utama dari sumber pembelajaran adalah untuk menyediakan sumber pembelajaran. Nah,
Tujuan utama dari sumber pembelajaran adalah untuk menyediakan informasi konsep dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung dan memperkaya pengalaman belajar. Tujuan sumber belajar. Tujuan sumber belajar dan pembelajaran adalah untuk memberikan fondasi yang kuat dalam pendidikan, baik bagi pengajar maupun peserta didik. Sumber belajar menyediakan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami materi pembelajaran secara mendalam. Dengan adanya berbagai sumber belajar, peserta didik dapat memperluas wawasan dan perspektif mereka, serta mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, secara keseluruhan, tujuan dari sumber belajar ini adalah untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang holistik, bermakna, dan memberdayakan peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Sumber belajar ini memiliki beberapa fungsi penting dalam pembelajaran. Pertama, menyediakan informasi esensial dan memperdalam pemahaman materi pelajaran. Kedua, mendukung kebutuhan individu peserta didik. Dan ketiga, mendorong pembelajaran mandiri. Dan keempat, memperkaya pengalaman belajar dengan media yang menarik. Nah, selanjutnya, memfasilitasi kolaborasi antar peserta didik. Dan terakhir, menunjang penilaian dan evaluasi pemahaman melalui tes dan latihan. Dengan fungsi-fungsi ini, sumber belajar memastikan proses pendidikan yang komprehensif dan efektif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar. Nah, yang pertama, sumber belajar primer. Materi yang diperoleh langsung dari sumber asli, seperti buku teks, artikel, jurnal, dan dokumentasi resmi. Yang kedua, sumber belajar sekunder. Dari sini materi yang dihasilkan dari analisis atau ringkasan sumber primer. Yang ketiga, sumber belajar tersier. Materi yang berasal dari intervensi atau sintesis sumber sekunder, seperti ensiklopedia, buku kompendium, atau situs web edukatif. Yang keempat, sumber belajar formal. Nah, materi yang disusun dalam struktur kurikulum formal seperti buku atau tes. Selanjutnya lagi, sumber belajar non-formal. Materi yang tersedia di luar lingkungan pendidikan formal seperti seminar. Nah, selanjutnya sumber belajar informal. Di sini materi yang dipelajari melalui pengalaman sehari-hari, seperti percakapan dengan teman atau media sosial dan blog. Selanjutnya lagi, sumber media digital. Nah, materi yang dapat diakses secara elektronik seperti e-book, video pembelajaran online, atau aplikasi belajar. Nah, selanjutnya, sumber belajar konvensional. Materi yang diperoleh mencakup melalui metode-metode tradisional. Nah, selanjutnya lagi, sumber belajar kolaboratif. Dari sini, materi yang dipelajari atau melalui kolaborasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir itu sumber belajar adaptif. Dari sini materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu seperti program pembelajaran komputer. Selanjutnya yaitu contoh penerapan media dan sumber belajar di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu sebagai multimedia pembelajaran. Di sini multimedia pembelajaran ini menggunakan video animasi dan perspektif interaksi dalam kelas untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya yaitu buku teks dan modul pembelajaran. Di sini buku teks dan modul pembelajaran yang disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara bertahap. Selanjutnya yaitu proyektor dan smartboard. Di sini menggunakan proyektor atau papan tulis interaktif untuk menampilkan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler seperti program sains, debat, atau kelompok studi yang menggunakan berbagai sumber belajar untuk memperdalam minat dan pengetahuan siswa di bidang tertentu.
Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat dan semoga ujian akhir semester ini menghasilkan hasil yang baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.